Hello everyone, apa artinya ingat hari Sabat untuk menguduskannya? Apakah hari Sabat tidak kudus sehingga kita perlu untuk menguduskannya? Tentu saja jawabannya tidak, karena hari Sabat tidak bisa tidak kudus. Yang tidak kudus dan perlu untuk menjadi kudus adalah orang-orangnya, bukan hari Sabatnya. Jadi pertanyaannya, apanya dari hari Sabat yang saya perlu ingat agar saya bisa menjadi kudus? Sebelum pertanyaan itu dijawab, kita perlu tahu dulu apa hari Sabat itu. Di Yehezkiel 20 ayat 12 dikatakan, hari Sabat adalah tanda yang Tuhan telah tetapkan bahwa Tuhanlah yang menguduskan orang-orang yang tadinya tidak kudus menjadi kudus. Dengan kata lain, saya tidak akan menjadi kudus hanya karena saya memelihara hari Sabat hari ke-7 dengan setia. Karena bukan hari itu yang menguduskan, karena yang menguduskan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Hari Sabat hari ke-7 hanyalah tanda yang memperingatkan kita semua bahwa yang menguduskan adalah Tuhan. Di buku Kerinduan Segala Zaman dikatakan, hanya orang-orang yang kudus yang dapat memelihara kekudusan hari Sabat. Dengan kata lain, belum tentu orang-orang yang memelihara hari Sabat hari ke-7 memelihara kekudusan hari itu, kalau orang-orang itu sendiri tidak kudus. Orang itu harus menjadi kudus dulu sebelum dia dapat memelihara hukum keempat dari 10 hukum itu. Hari Sabat hari ke-7 diberkati Tuhan sebagai hari yang kudus, sebagai peringatan kepada seluruh manusia bahwa yang menciptakan segala-galanya dalam 6 hari adalah Tuhan melalui kuasa firman-Nya. Dan hari Sabat ditetapkan sebagai tanda kuasa penciptaannya, yang dengan hanya berfirmanlah, semuanya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kuasa firman Tuhan yang sanggup menciptakan adalah kuasa firman yang sama, yang juga sanggup membuat orang yang tadinya tidak kudus menjadi kudus. Rasul Paulus menulis di dalam suratnya pada jemaat di Efesus, bahwa kuasa firman Tuhan inilah yang menguduskan orang-orang yang tadinya tidak memantulkan kemuliaannya, penuh dengan noda dan cemar dosa, menjadi gereja yang mulia, tanpa cacat cemar dan noda dosa, dan holy atau kudus. Kuasa penciptaan ini adalah kuasa yang juga sanggup menciptakan hati yang tadinya tidak holy menjadi holy. Dan hari Sabat hari ke-7 adalah tanda dari kesanggupannya Tuhan. Tidak ada gunanya sehubungan dengan hal keselamatan pemeliharaan hari Sabat saya kalau saya tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menciptakan hati yang kudus, yang mana hari Sabat adalah tanda kesanggupannya. Apa gunanya memelihara tanda kesanggupannya, yaitu hari Sabat hari ke-7, kalau saya dalam kenyataan kehidupan saya menyangkal kuasanya yang ditunjukkan oleh harinya yang menunjukkan kesanggupannya? Jangan lupa, para pemimpin agama di zamannya Tuhan Yesus dengan setia memelihara hari ke-7. Sementara di dalam hati mereka dipenuhi dengan kebencian, kecemburuan, dan pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Kalau keselamatan hanyalah berdasarkan pemeliharaan hari yang benar, yaitu hari Sabat hari ke-7, tentu saja para pemimpin agama inilah yang akan pertama masuk pintu gerbang surga. Sementara hati mereka dipenuhi dengan rohnya daripada malaikat yang dibuang keluar dari surga. Yesus katakan kepada para pemimpin agama ini, kamu adalah anak-anak bapa kamu, yaitu iblis. Pekerjaannya iblislah yang kamu lakukan. Yang menentukan keselamatan atau kebinasaan seseorang adalah roh yang berdiam di dalam hati orang itu. Orang yang hatinya sudah diciptakan kembali akan memelihara hari Sabat hari ke-7 sebagai pengungkapan imannya kepada kuasa Tuhan. Sementara orang yang memelihara hari yang sama dengan hati yang tidak kudus menyangkal kuasa Tuhan, dan oleh sebab itu dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan usahanya dalam pemeliharaan hari yang benar dengan roh yang salah yang berdiam di dalam hatinya. Para pemimpin agama ini berusaha untuk memelihara hari Sabat dengan menggunakan kuasa usaha mereka sendiri untuk memenuhi tuntutan hukum dan memperoleh kehidupan kekal tanpa kuasa Tuhan. Kristus katakan, tanpa aku, kamu tidak bisa melakukan suatu apapun.
Without me, you can do nothing. Kuasa Roh Kudus, yaitu rohnya Kristus yang dilambangkan oleh hujan awal, adalah kuasa yang sanggup menjadikan orang itu bebas dari setiap titik noda dosa sebelum hujan akhir dicurahkan kepada orang itu. Fungsi hujan awal adalah untuk pertumbuhan awal dari kehidupan kerohaniannya, dan fungsi hujan akhir adalah untuk mematangkan buahnya atau karakternya siap untuk dipanen. Tulisan Roh Nubuat menyatakan, tidak seorang pun akan menerima meterai Tuhan di dahinya jika karakternya masih kedapatan satu titik noda dosa. Pekerjaan ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang ini yang dilambangkan oleh hujan awal, yang fungsinya ialah untuk membersihkan orang ini dari setiap titik noda dosa. Dan hanya setelah karakternya bebas dari titik noda dosa, barulah hujan akhir akan diberikan kepadanya untuk mematangkan karakternya dan mempersiapkan dia untuk hidup pada saat tidak akan ada perantara lagi di surga antara manusia dan Bapa yang kudus. Setiap titik noda dosa dibersihkan oleh kuasa Tuhan, bukan dengan cara memelihara hari Sabat hari ketujuh yang adalah tanda dari kuasa Tuhan untuk membersihkan kita dari noda-noda dosa kita. Pemeliharaan hari Sabat hari ketujuh tidak akan membersihkan noda-noda dosa kita, karena hanya merekalah yang telah dibersihkan dari setiap noda dosa yang sesungguhnya dapat memelihara hari Sabat hari ketujuh. Hujan akhir tidak akan kita terima kalau kita gagal untuk menerima hujan awal, yang fungsinya ialah untuk membersihkan kita dari setiap noda dan cemar dosa kita. Tidak semua orang yang memelihara hari Sabat akan dimeteraikan, tetapi hanyalah mereka yang bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhanlah yang akan dimeteraikan, karena mereka percaya kuasa Tuhan sajalah yang sanggup menyelamatkan mereka dari dosa, dan iman mereka diungkapkan dengan mereka memelihara hari yang adalah tanda kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Peliharaan hari Sabat hari ketujuh hanya akan bermanfaat jika dipelihara dengan iman bahwa Tuhan sanggup untuk merubah orang itu dari yang tadinya tidak kudus menjadi kudus. Kita hanya akan memuliakan Tuhan jika hasil pekerjaannya kita ungkapkan dalam penurutan hukum-hukumnya. Kristus katakan, biarlah terangmu menyinari orang-orang di sekitarmu, agar mereka dapat melihat pekerjaan-pekerjaanmu yang baik, dan Bapamu di surgalah yang dimuliakan melalui kamu. To God be the glory.